Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Pak Huda di Sentra Imtak. Kita memasuki pekan yang ke-10. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan jangan lupa teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini tema kita tentang hewan ya, teman-teman. Nah, di Sentra Imtak, Bapak membahas tentang hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, pada pertemuan ini Bapak memasukkan tentang hewan-hewan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama dalam surah Al-Quran. Teman-teman, Al-Quran adalah kitab suci kita ya, kitab yang paling mulia ya, yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga merupakan pedoman dalam hidup kita. Nah, Allah mengabadikan nama-nama hewan di dalam Al-Quran. Tentu hewan tersebut memiliki makna atau memiliki pesan bagi kehidupan manusia. Nah, baik, kita pelajari lebih lanjut tentang hewan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebelumnya Bapak menyampaikan pengantar tentang materi kita ya, yakni tentang hewan. Apa sih hewan itu? Hewan itu adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak, berpindah tempat, dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi ya. Dia bisa mencium bau, merasakan panas, dingin, tetapi dia tidak memiliki akal. Dia bergerak berdasarkan instingnya saja, teman-teman. Nah, berkaitan dengan hewan secara umum, nanti teman-teman bisa belajar bersama di Sentra Sains ya. Nanti teman-teman silahkan bertanya di Sentra Sains. Nah, berkaitan dengan nama surah yang berhubungan dengan hewan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama hewan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada apa saja? Yang pertama adalah hewan yang sangat besar, gajah ya. Dalam Al-Quran di juz 30 surah Al-Fil, artinya pasukan gajah. Nah, ini kenapa diabadikan oleh Allah gajah? Nah, karena di masa dahulu saat Rasulullah SAW lahir itu terjadi penyerangan di Ka'bah ya. Ada raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, beliau menunggangi hewan yakni gajah. Nah, sehingga hewan tersebut diabadikan sebagai peringatan bagi manusia tentang bagaimana Allah menjaga rumahnya ya. Karena Ka'bah itu rumah Allah, kiblat dari umat Islam ya. Nah, selanjutnya ada semut ya. Dalam Al-Quran diabadikan menjadi surah An-Naml ya. Nah, gambarnya semut yang sedang bermain-main di sekitar sarangnya. Nah, kita ketahui semut itu adalah hewan yang kecil, lemah ya dibandingkan dengan manusia, tetapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan ya bagi kita manusia. Nah,
surah An-Naml ini berkaitan dengan ketika pasukannya Nabi Sulaiman ya akan menyerang kota Saba. Nah, di tengah perjalanan kemudian ada sekumpulan semut yang menyuruh pemimpinnya menyuruh untuk semua pasukannya untuk bersembunyi. Ya, karena pasukannya Nabi Sulaiman mau lewat. Sehingga diabadikan. Nah, kita bisa mengambil ibrah juga dari kisah semut ini adalah semangat gotong royong. Ya. Yang berikutnya di dalam Al-Quran diabadikan tentang kuda. Ya. Surah apa sih yang namanya berarti kuda? Ya, surah Al-Adiyat, artinya kuda perang ya. Al-Adiyat artinya kuda perang. Jadi kuda itu hewan yang kuat ya. Sehingga diabadikan oleh Allah menjadi nama surah ya, Al-Adiyat. Nah, yang berikutnya nama surah di dalam Al-Qur'an berarti lebah ya. Lebah ini adalah hewan yang memiliki banyak manfaat ya. Dia hinggap, tidak merusak apa yang dia hinggapi, bahkan membantu tumbuhan yang dihinggapinya. Dan juga hasil dari hewan lebah ini adalah sesuatu yang bermanfaat, yakni madu. Nah, di dalam Al-Qur'an diabadikan menjadi nama surah. Nama surahnya adalah An-Nahl, artinya lebah ya. An-Nahl artinya lebah. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita tentang nama surah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hewan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.